Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Anda sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kemarin tentang fluidostatik, yaitu hukum Archimedes. Baiklah, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita cerita tentang hukum Archimedes. Kalau secara teori ya, hukum Archimedes, jadi kata dia kayak gini. Suatu benda yang dicelupkan, entah itu sebagian atau seluruhnya, ke dalam zat cair, maka benda itu akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, jadi menurut pengalaman kalian, kalau mengangkat teman di dalam kolam itu pasti lebih ringan daripada mengangkat teman ketika sekitarnya itu bukan air, sekitarnya itu udara, atau ketika dalam kehidupan di luar kolam gitu ya. Nah, kenapa mengangkat teman kalian lebih ringan ketika di dalam air? Itu karena air juga membantu untuk mengangkat orang itu. Jadi ada gaya angkat ke atas, kita katakan namanya gaya apung atau gaya Archimedes, yang dilakukan oleh air terhadap orang itu. Nah, itulah kira-kira yang pengalaman kalian mungkin ya. Nah, oke, jadi gini ceritanya. Misalkan ada sebuah benda nih, kayak gini. Kita masukkan ke dalam wadah yang sudah ada airnya segini. Nah, apakah yang akan terjadi kalau kita masukkan benda ini ke dalam wadah berisi air ini? Maka kan air dalam wadah itu akan naik, ya, artinya volumenya bertambah. Yang awalnya segini naik jadi segini volumenya. Oke, kita tandai kenaikan volumenya, kita tandai ini yang warna merah gitu ya kan. Nah, inilah kita ambil yang disebut dengan yang warna merah, inilah yang disebut dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda ini. Jadi benda ini kita masukkan kemari, kenaikannya segini, dia ada beratnya, berat airnya ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda si bulat tadi. Nah, berat zat cair yang dipindahkan oleh benda si bulat tadi besarnya sama dengan gaya angkat ke atas, yang diberikan air kepada benda ini, ya. Nah, zat cair ini kan ada beratnya, yaitu W. Kita bilang namanya W fluida. Fluida itu adalah zat cair dan gas ya. Jadi ini ada beratnya, W-nya. Nah, W-nya ini tadi sama dengan gaya angkat ke atas yang diberikan oleh air kepada benda ini. Oke, kemudian volume fluida ini yang kita ambil tadi, yang warna merah, yang awalnya dari sini, sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi kalau kita celupkan ini kemari, ya, ke dalam air bendanya, maka volume airnya itu akan naik. Nah, volume yang naik ini, ya, volume fluidanya itu sama dengan volume benda yang kita masukkan ke dalam air atau yang kita celupkan ke dalam air. Oke, sekarang kita masuk ke matematikanya. Nah, jadi karena kata si Archimedes tadi kayak gini ya, bahwa tadi benda itu yang dicelupkan, mau dia sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Artinya Fa sama dengan berat fluida ini yang tadi dipindahkan oleh si benda ini, yang kita tandai warna merah. Oke ya, berarti Fa sama dengan W F ya. Oke, gaya angkat ke atas sama dengan berat fluida. Oke, masih ingat nggak berat itu rumusnya W sama dengan M kali G. Maka kita bisa buka ini, kita bongkar. W fluida adalah massa fluida dikali gravitasi. Massanya ini ya kali gravitasi. Oke, kemudian pada materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa massa jenis ρ rumusnya sama dengan massa bagi volume. Ya, ρ massa per volume. Berarti massa sama dengan ρ kali volume. Berarti kalau gitu massa fluida ini adalah ρ fluida, massa jenis fluida dikali volume fluida.
Ya, ini volume fluidanya ini. Nah, jadi kita bisa mengetahui massa fluida yaitu dengan mengalihkan massa jenisnya dikali dengan volumenya ini, volume yang tadi dipindahkan oleh si benda bulat tadi. Ya. Nah, kemudian ternyata kan volume fluida yang ini yang dipindahkan tadi sama dengan volume benda yang masuk ke dalam air itu. Volume benda yang tercelup. Jadi kalau kita ganti volume fluida menjadi volume benda yang tercelup, kita dapatkan rumus baru gaya angkat ke atas sama dengan massa jenis fluida dikali volume benda yang dicelupkan ke dalam air atau volume benda yang tercelup, entah itu sebagian atau seluruhnya, dikali dengan G gravitasi. Ini keterangannya ya. FA adalah gaya apung atau gaya angkat ke atas yang dilakukan oleh air kepada benda itu. Kemudian WF ya, W fluida ini berat fluida yang dipindahkan oleh si benda tadi. V fluida, VF adalah volume fluida yang dipindahkan juga oleh si benda tadi yang dimasukkan atau dicelupkan ke dalam air. Rho fluida adalah massa jenis fluidanya, entah itu air, minyak, air raksa, dan lain sebagainya. V tercelup, ini volume tercelup, adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Satuannya meter kubik. Baiklah. Nah, selanjutnya ternyata gaya angkat ke atas itu ada hubungannya dengan berat benda ditimbang di udara dikurang berat benda di dalam fluida. Gini maksudnya. Misalkan kamu kalau nimbang badan ya, nimbang badan sebelah-sebelahnya ini kan berarti udara ya kan. Nah, beratnya adalah sebesar 60 kg, masamu berarti beratnya M kali G ya, berarti 60 dikali taruhlah misalkan 10 gram per meter per sekon kuadrat gitu ya. Berarti kan kalau dia 50 kali 10 500 Newton ya kan, itu beratnya di udara. Ternyata kita misalkan nimbang badan kita tadi ke dalam air ya, ke dalam kolam. Kita masuk ke dalam kolam, timbangannya kita letakkan ke dasar, terus kita timbang. Nah, itulah namanya berat benda di dalam air atau di fluida ya, W fluida. Nah, jadi perbedaan antara berat benda di udara ditimbang sekitarnya udara ya, dikurang berat benda di dalam air, di dalam kolam, di fluida, itulah FA, gaya angkat ke atas. Ya, jadi FA sama dengan W di udara dikurang W di dalam fluida. Nah, ini kita substitusikan kemari persamaan yang tadi sebelumnya, maka menjadi kayak gini. Berat benda di udara dikurang berat benda dalam fluida sama dengan massa jenis fluida dikali volume yang tercelup dikali G. Oke, ini keterangannya. W fluida adalah berat benda ditimbang di dalam air atau dalam fluida. W udara adalah berat benda ditimbang di udara. Maksudnya itu di sekelilingnya udara. Di bawahnya tetap lantai ya. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang posisi benda di dalam air. Itu ada 3. Pertama, terapung. Jadi kalau posisi benda terapung, ini tetap ada bagian yang tercelup ke dalam airnya ya. Ini yang tercelup nih. Ini. Oke, kenapa benda bisa terapung? Benda bisa terapung karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida yang dimasukinya. Oke. Nah, kita bisa buat rumus perbandingan. Rumus perbandingannya adalah seperti ini. Massa jenis benda ini, massa jenis benda per massa jenis fluida, rho F, massa jenis ini airnya, sama dengan volume benda yang tercelup. Ini volume benda yang tercelup per volume benda total. Jadi volume benda tercelup itu bagian yang ini aja ya, yang di bawah air. Nanti kalau dikasih tahu di soal bagian yang atas, maka kita harus cari yang bagian di bawah airnya. Oke, sekarang melayang. Posisi melayang dia di tengah-tengah sini, dia tidak terapung dan tidak tenggelam. Kenapa bisa benda itu melayang? Karena massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida di sampingnya ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah posisi benda tenggelam. Ya, jadi benda kenapa ya bisa tenggelam? Itu karena massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluidanya. Kita bisa juga membuat menjadi rumus yang
simple dan sederhana ya. Rho B per Rho F sama dengan WU per WU dikurang WF. Rho B adalah massa jenis benda, Rho F adalah massa jenis cairannya, fluidanya yang ini, sama dengan WU. WU adalah berat benda di udara dibagi WU dikurang WF, yaitu berat benda di udara dikurang berat benda di dalam fluida atau dalam cairan. Nah, WU kurang WF ini kan juga sama dengan FA ya, gaya angkat ke atas ya. Ini boleh juga kita ganti jadi FA ya. Rho B per Rho F sama dengan WU per FA. Oke, baiklah. Kita lihat contoh soalnya supaya tidak berlama-lama, lebih paham ya. Sebuah balok ditimbang di udara dan diperoleh beratnya 100 Newton. Balok itu ditimbang di air dan diperoleh beratnya 75 Newton. Tentukanlah massa jenis balok. Nah, jadi ada balok ditimbang di udara lalu ditimbang dalam air. Ditimbang di udara namanya WU 100 Newton, berat benda di udara, ya ini di udara, dan ditimbang di dalam air WF atau wave fluida besarnya 75 Newton. Ditanya rho benda, rho massa jenis si balok ini, jawab ya. Oke, karena ini masalah timbang menimbang ya kan, berarti ini kita anggap bendanya sedang dalam keadaan tenggelam. Ya, ini tadi perbandingannya ya. Rho B per Rho F sama dengan WU per WU kurang WF. Massa jenis bendanya yang ditanya, massa jenis fluidanya karena ditimbang di dalam air ya, massa jenis air berapa? 1000 ya, 1000 kg per meter kubik. Oke, kita buat rumusnya jadi seperti ini, kali silang, Rho F-nya kalikan ke kanan, jadi kayak gini rumusnya. Kita masukkan angkanya ya, Rho B sama dengan WU 100 per WU kurang WF, 100 kurang 75 dikali massa jenis fluidanya, massa jenis airnya 1000. Kita kalikan 100 kurang 75 ini 25 ya, 100 bagi 25 sama dengan 4. 4 kali 1000 sama dengan 4000. Satuannya kilogram per meter kubik. Oke, baiklah. Kita lihat sekarang contoh soal yang kedua. Sebuah balok yang volumenya 10 pangkat minus 4 meter kubik muncul 0,6 bagian ketika dimasukkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, besar gaya ke atas yang dialami oleh balok itu adalah, oke, kita buat dulu yang diketahuinya ya. Jadi volume baloknya sebesar 10 pangkat minus 4 meter kubik, ya kan? Yang muncul adalah 0,6 bagian. Nah, di sini kan tadi kita selalu yang tercelup dalam air, yang masuk ke air atau yang tercelup. Kalau yang muncul 0,6 bagian, berarti yang tercelup, yang masuk ke dalam air itu berapa bagian? Ingat ya, satu kotak itu satu bagian ya, kalau penuhnya ya. Ibaratnya kue, kalau penuh kan satu ya kan. Nah, kalau yang tenggelam yang muncul setengah, berarti kan setengah lagi masuk dalam air ya kan, tercelup. Nah, ini yang muncul 0,6 bagian. Berarti yang tercelup adalah 1 dikurang 0,6 bagian, yaitu sama dengan 0,4 bagian dari balok itu. Oke, ditanya adalah besar gaya ke atas yang dialami balok itu adalah FA ya, besar gaya apung. Nah, tadi rumusnya apa FA? FA sama dengan Rho F dikali G dikali volume yang tercelup. Rho F massa jenis fluidanya dikali G percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Ingat ya, ini adalah volume benda yang tercelup biasanya. Atau bisa juga kita bilang volume air yang dipindahkan oleh benda itu. Tapi karena kita susah mengingatnya ya kan, ya sudah, kita bilang saja ini adalah volume benda yang masuk di air, yang tercelup ke dalam air. Oke, kita masukkan angkanya. Rho F sama dengan 1000, G sama dengan 10, kemudian volume yang tercelup adalah 0,4 bagian dari totalnya 10 pangkat minus 4. Berarti 0,4 kali 10 pangkat minus 4. Oke, kita buat dulu menjadi notasi ilmiah. 1000 adalah 10 pangkat 3 dikali 10, 10 itu 10 pangkat 1. 0,4 adalah 4 dikali 10 pangkat minus 1 dikali lagi dengan 10 pangkat minus 4. Maka jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat minus 1 Newton ya. Oke, ini kan 4 ya. Oke, pangkatnya tinggal tambah aja. 3 tambah 1 4, 4 kurang 1 3, 3 kurang 4 minus 1. Berarti gaya ke atas yang dialami balok adalah 4 kali 10 pangkat minus 1 Newton. Oke, baiklah, kita lihat contoh soal yang ketiga ya. Sepotong kayu terapung di permukaan minyak. Nah, berarti terapung nih ya.
Massa jenis kayu adalah 500 kg per meter kubik dan massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik. Volume kayu yang tercelup adalah titik-titik bagian. Nah, karena tadi kita lihat terapung ya, rumusnya tadi sudah ada. Oke, kita buat dulu yang diketahuinya. Rho benda, massa jenis benda sama dengan 500 kg per meter kubik. Kemudian rho minyak, massa jenis minyak sama dengan 800 kg per meter kubik. Ditanya berapakah volume benda yang tercelup. Oke, kita masukkan ke rumusnya ya. Tadi nih untuk yang terapung ya, terapung. Rho B per rho F sama dengan volume benda yang tercelup dibagi volume benda total. Oke, masukkan angkanya. Oh, bentar. Ditanya volume yang tercelup ya. Berarti volume benda yang tercelup ini kali silang ke atas menjadi rho B per rho F dikali volume benda totalnya. Oke, kita masukkan angkanya. Rho benda 500, rho fluida 800 dikali volume benda. Sederhanakan, ini 0 sama 0 coret, tinggal 5/8. Artinya, yang tercelup adalah 5/8 bagian dari volume totalnya. Ya, itu artinya ya. Oke, baiklah kita lihat contoh soal berikutnya yang keempat supaya lebih paham lagi. Berapa volume batu yang dimasukkan ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan batu adalah 2 Newton? Massa jenis air laut sama dengan 1025 kg per meter kubik. Nah, jadi ceritanya gini, ada batu dimasukkan ke dalam air. Nah, kemudian air yang dipindahkan oleh batu itu memiliki berat sebesar 2 Newton dan massa jenis air lautnya 1025 kg per meter kubik. Ditanya berapa volume batu yang masuk ke dalam air atau yang tercelup ke dalam air. Oke, pakai rumus yang mana nih? Kita lihat dulu yang diketahui ya. Nah, jadi berat fluida yang dipindahkan ini, berat fluida yang dipindahkan kan sama dengan berat batunya gitu ya kan. Berat ini katanya gini, berat air laut yang dipindahkan batu adalah 2 Newton. Artinya W air laut yang dipindahkan si batu 2 Newton ya. W fluida sama dengan 2 Newton. Massa jenis fluida 1025 kg per meter kubik. Ditanya berapakah volume yang tercelup. Oke, jawab. Nah, ini tadi rumus yang pertama sekali ya, bahwa berat fluida yang dipindahkan oleh si benda sama dengan gaya angkat yang diberikan oleh fluida kepada benda itu. Oke, nah rumus gaya angkat kan tadi rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup. Ya, berarti rumusnya sekarang W fluida sama dengan rho F kali G kali volume benda yang tercelup. Oke, kita masukkan angkanya. Berat fluidanya sama dengan 2 yang dipindahkan. Massa jenis fluidanya ini 1025, berarti 1025 dikali G-nya 10 dikali volume benda yang tercelup. Maka volume benda yang tercelup adalah 2 per 1025 kali 10, yaitu sama dengan 10.250. Kalau kita bagikan hasilnya segini, 0,0001951 meter kubik. Oke, Anda sekalian, mungkin sampai di sini pembahasan mengenai hukum Archimedes pada subtopik dari fluida statis. Tetap semangat dalam belajar. Apabila ada hal-hal yang belum diketahui, langsung bisa ditanyakan di WA group atau di Google Classroom yang sudah kita sepakati bersama. Baiklah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.